Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa'asal muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini, jam ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberi oleh Allah kesempatan dan juga kenikmatan iman yang ada dalam diri kita. Tidak sedikit daripada saudara-saudara kita yang mana diberi suatu kesempatan dan juga diberi suatu kesehatan, tetapi begitu susahnya melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid menunaikan ibadah salatul Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mempunyai handphone, saya rasa di antara kita seluruhnya, bahkan anak-anak sekarang, dari mulai anak kecil sampai orang tua pun sudah mempunyai handphone. Andai kata kita mempunyai suatu janji terhadap anak kita atau seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, akan menelepon pada diri kita, tentunya akan sangat kita tunggu. Begitu berdering telepon, begitu juga dengan secara cepat dan tanggap kita mengangkat telepon tersebut. Baik itu telepon dari anak, baik itu telepon dari istri, baik itu telepon dari orang tua atau kakek dan sebagainya, yang mana adalah merupakan sesuatu yang kita kasihi dan kita cintai. Kenapa kita begitu cepat mengangkatnya? Kenapa kita begitu cepat untuk koneksi? Andai kata itu yang nelpon anak kita atau orang tua kita atau istri kita yang kita cintai. Tentu antara handphone ataupun orang yang memanggil itu ada koneksi dalam diri kita. Begitu juga Allah memanggil dalam lantunan azan, yaitu muadzin, seseorang yang azan, bukan artinya itu adalah panggilan dari Allah. Berapa banyak orang-orang ketika dikumandangkan azan, ada beberapa banyak sikap. Yang pertama, dia sebelum azan pun sudah datang di masjid, karena tentu sangat rindunya dengan Allah akan salat di masjid, kewajiban seorang muslim kaum laki-laki. Ada yang begitu mendengar suatu azan baru berangkat ke masjid. Ada yang sudah berkumandang azan tidak pergi ke masjid, artinya dia menunggu qomat
baru dia pergi ke masjid. Maka kedatangan seseorang untuk datang ke masjid sebelum adzan atau pas adzan, itulah adalah merupakan suatu koneksi kita terhadap makhluk ciptaan Allah kepada Allah ya Rabb, sebagai Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW sahabat yang bernama seorang itu setiap pergi ke masjid ataupun setiap salat jamaah tidak pernah dia terlambat, bahkan tidak pernah sedikit pun tidak ke masjid. Sahabat tersebut bernama Sya'ban. Beliau selalu datang tepat sebelum datangnya azan, dan beliau duduk di paling pojok, paling barisan paling depan. Tujuannya adalah tidak mengganggu daripada jamaah yang datang. Tujuannya juga saat dia berzikir kepada Allah tidak mengganggu daripada jamaah yang ada di sebelah dan sebelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu sahabat Sya'ban ini di saat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah salat subuh, maka Rasulullah berdiri di depan ini dan memandang satu titik yang biasanya itu diisi oleh sahabat Sya'ban, dan itu kosong. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berdiri dan mengatakan kepada sahabat-sahabat yang hadir pada saat salat subuh tersebut, di mana Sya'ban? Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka salat subuh pada saat itu ditunda oleh Rasulullah SAW sampai menunggu datangnya sahabat Sya'ban. Singkat cerita, dikarenakan salat subuh adalah salat yang sangat singkat, waktunya sangat sedikit, maka ketika ditunggu oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat tidak datang, maka dilaksanakanlah salat itu oleh Rasulullah SAW. Setelah salat, Rasulullah SAW berdiri kembali dan mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu rumah dari sahabat kita Sya'ban? Maka mengacungkan salah satu dari sahabat, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, antarkan saya untuk datang ke rumah sahabat Sya'ban, ingin mengetahui kenapa pada salat subuh ini tidak hadir di masjid ini. Maka singkat cerita, Rasulullah SAW jarak antara Masjid Nabawi ke tempat rumah sahabat Sya'ban, itu waktunya mendekati daripada salat duha. Kalau sekarang adzan jam 3.39 atau 3.40 dan duha sekitar setengah 6 atau jam berapa sekitar itu, maka kita bisa bayangkan perjalanan sahabat Sya'ban dari rumah untuk menuju Masjid Nabawi itu ditempuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitu datang Rasulullah SAW, maka diketuklah pintu rumah dari saudara sahabat Sya'ban itu dan mengatakan, Assalamualaikum. Maka dijawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam, dan dibuka pintu tersebut. Ternyata yang membuka adalah seorang perempuan. Dan Rasul mengatakan, benarkah ini rumah daripada sahabat Sya'ban? Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada beliau, kenapa sahabat Sya'ban pada saat ini, detik ini tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, padahal sebelum-sebelumnya sahabat Sya'ban ini tidak pernah sama sekali terlambat untuk datang ke masjid. Maka si ibu mengatakan, wah ya Rasulullah, gimana suami saya untuk bisa datang ke masjid pada pagi hari ini, kalau tadi malam Allah sudah menjemput
suami saya. Para Rasulullah SAW beserta sahabat mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul muslimin rahimakumullah. Setelah itu istri dari sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya, ada sesuatu yang janggal dalam diri suami saya ini. Beliau ini sebelum meninggal mengatakan 3 kata, dan setiap kata itu beliau pingsan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka kata Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh suamimu? Suamiku yang pertama mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Dan yang kedua adalah kalimat, kenapa yang tidak bagus? Dan yang ketiga adalah, kenapa tidak semuanya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah tertegun pada saat itu. Baru turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan sahabat Sya'ban yang pertama, kenapa tidak jauh? Ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam pemuka tadi sudah saya bicarakan bahwasanya jarak antara Masjid Nabawi ke tempat rumah daripada sahabat Sya'ban menelan waktu antara 1,5 jam atau 2 jam. Begitu sahabat Sya'ban ini mau meninggal, maka ditampakkanlah pahala-pahala kebesaran pahala orang yang berjalan pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah salat. Sekarang baik di Sidoarjo ataupun di Surabaya, setiap permukiman pasti ada masjid. Dan saya rasa jaraknya tidak begitu jauh. Tetapi kenapa setiap masjid yang didirikan, meskipun jarak antara masjid dan perumahan tidak begitu jauh, tapi kenapa sedikit orang yang mau melaksanakan sholat di masjid? Maka kata Allah ini, laqad kunta fi ghaflatin fi hadza kashafna 'anka ghita'aka. Maka pada saat kalian ini hidup, pada saat Anda ini masih dalam keadaan sehat di muka bumi ini, maka Allah menutup mata kalian. Fakashafna ghita'aka. Maka seluruh amal-amal kebaikan yang ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditutup. Tetapi pada saat sakratul maut, semua pahala, semua kebaikan dan semua yang Anda lakukan itu akan ditampakkan di depan mata Anda semuanya. Seperti halnya sahabat Sya'ban pada waktu tersebut. Maka beliau sangat sedih, kenapa tidak lebih jauh dari ini aku bisa pergi ke masjid sehingga aku dapat mendapatkan pahala yang lebih besar daripada ini. Yang kedua, perkataan daripada sahabat Sya'ban, kenapa yang tidak lebih bagus? Pada suatu saat sahabat Sya'ban ini pergi dari rumahnya di tengah malam, kalau adzan jam 3:39 saat ini, maka untuk dikurangi 2 jam ke belakang, mungkin sahabat Sya'ban berangkat dari rumah jam 1 malam atau jam 1:30. Pada saat itu udara sangat dingin sekali. Maka di tengah perjalanan tersebut sahabat Sya'ban tidak kuat, maka beliau balik lagi ke rumah untuk mengambil mantel yang penghangat dalam diri beliau itu. Maka setelah dia bawanya dan dipakainya untuk bisa pergi ke masjid supaya tidak kedinginan pada saat itu. Maka di tengah jalan beliau mendapatkan ada seseorang yang lemah gemulai
tertidur di tengah jalan karena saking kedinginnya pada saat itu cuaca. Maka sahabat Sya'ban ini merasa kasihan. Maka dipangkunya daripada sahabat yang tadi keletihan itu dan dikasihkanlah baju. Ini dikasihkan kepada si fulan tersebut dan dipapahnya lah untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi untuk salat berjamaah pada saat itu. Pahala orang yang ngasih baju ini pun ditampakkan oleh Allah pada saat Sakharatul Maut sahabat Sya'ban. Maka sahabat Sya'ban mengatakan, kenapa yang tidak lebih bagus yang saya kasih? Kok kenapa yang saya kasih itu yang second, tidak yang terbaru? Dengan second saja begitu indah, begitu besar pahalanya, apalagi yang dengan yang terbaru. Perkataan yang ketiga, sahabat Sya'ban mengatakan, kenapa tidak semuanya? Maka ketika bercengkerama dengan istrinya di rumah dan dihidangkanlah oleh seorang istri ini sepotong roti dan segelas susu pada saat itu. Kalau kita lihat yang bagi yang sudah haji atau umrah, roti orang Arab itu tidak seperti roti kita yang kecil, tapi roti di sana itu besar. Pada saat mau dimakan oleh sahabat Sya'ban ini, ada ketukan pintu dan dibukakan oleh istrinya. Siapa yang datang? Ada seorang pengemis yang sudah lama kelaparan dan belum makan. Maka saudara Sya'ban ini mengatakan, suruhlah masuk ke dalam. Maka dipotonglah roti, satu butir roti ini dipotong jadi dua dan dikasihkan kepada seorang pengemis itu, dimakan berdua. Ini juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Sakharatul Maut. Kenapa tidak semuanya? Mengasih roti hanya sedikit, separuh, itu begitu indah, begitu besar pahalanya saat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ayyu amalin ahabbu ilallah. Maka di tengah Rasulullah setelah salat rawatib ini, Rasulullah biasanya selalu bersendagura dengan sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabat ketika Rasulullah mengimami, beliau tidak akan pernah meninggalkan sebelum Rasulullah keluar. Karena apa? Sahabat Rasulullah selalu menunggu apakah Rasulullah pada saat ini mendapat wahyu dari Allah. Maka salah satu sahabat mengatakan, ayyu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Maka derajat sahabat-sahabat pada zaman itu kalau bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah selalu yang lebih, Pak. Selalu yang excellent. Ayyu amalin ahabbu. Bukan hubbun tadi, bukan hubbun saja, tapi ditambah ahabbu. Paling disukai oleh Allah itu apa ya Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha. Atsani birrul walidaini wa tsalits al-jihadu fi sabilillah. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu itu yang gimana? Salat sebelum dikumandangkan adzan, atau dalam artian jamaah sudah hadir di masjid sebelum datangnya muadzin, datangnya adzan, dan begitu juga salat kedatangan kita pada saat kumandang adzan serentak di dalam diri kita untuk datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini, tentunya dari tahun ke tahun, dari Jumat ke Jumat yang kita lakukan, yang kita dengarkan dari beberapa khatib yang ada di masjid ini,
maka tentunya seberapakah yang bisa kita petik dari khotib itu tersebut untuk kita jadikan perubahan dalam diri kita masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya tutup khutbah yang kedua ini, saya ingin memberikan satu ilustrasi dari seseorang yang mungkin akan bisa menjadi motivasi dalam diri kita masing-masing ini. Pada suatu saat ada seorang pimpinan dan seorang bawahan, yang mana seorang bawahan ini adalah merupakan seseorang yang pintar menggambar, pintar bangunan dan sebagainya, sehingga pada titik akhir daripada seorang bawahan ini merasa jenuh. Di tengah-tengah karirnya yang begitu menanjak, dia memutuskan untuk resign daripada seorang pimpinan tersebut. Maka seorang pimpinan mengatakan, kenapa Anda resign pada saat karir Anda ini sangat bagus-bagusnya? Pesanan perumahan banyak, pesanan gambar untuk menggambar konstruksi dan sebagainya itu begitu banyak menumpuk di meja saya. Kenapa kamu mau berhenti? Maka kata orang tersebut, saya ingin berhenti dan merasa jenuh atas kerjaan ini. Maka ada seorang pimpinan tersebut mengatakan, baiklah, kalau kamu berhenti, maka tolong bikinkan saya satu rumah dengan budget yang sangat unlimited, waktu yang unlimited juga. Maka silakan pergunakan waktu unlimited ini, bikinkan saya untuk terakhir kali rumah yang sangat bagus daripada rumah-rumah yang telah kau bikinkan di orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita bahwasanya karena kejenuhan daripada seorang tersebut, maka dia bangun dengan asal-asalan. Kalau membangun suatu perumahan dia bisa menghasilkan waktu antara 2 tahun atau 3 tahun. Maka rumah satu ini dibangun cukup dengan 6 bulan. Dengan konstruksi yang minimalis, dengan suatu desain yang minimalis juga, yang jelas biar cepat selesai, dia sudah keluar dari orang tersebut. Setelah itu sudah selesai rumah dibangunnya, maka kuncinya dikasihkan kepada seorang pimpinan. Bapak, rumah sudah selesai, ini kunci, saya kembalikan ke Bapak sesuai dengan janji saya. Maka setelah rumah ini saya bangun, maka saya boleh keluar dari pekerjaan ini. Maka bapak ini mengatakan, besok bawa ke sini istri kamu dan kamu datang ke sini, akan saya kasih sebagai cindera mata oleh-oleh terakhir bekerja selama ikut dengan saya. Maka besoknya datanglah sepasang suami istri ini, datang ke seorang pimpinan. Dan dia disediakan sudah oleh seorang pimpinan satu amplop yang tebal, dan juga di depannya, di depan mejanya itu ada kotak. Setelah itu dikasihkanlah amplop ini kepada istrinya. Begitu senang menerima daripada pimpinan atasan dari suaminya ini. Dan begitu juga kotak yang ada di meja tersebut dikasihkan kepada istrinya. Maka dibuka oleh istrinya. Ternyata kelihatan sama suaminya bahwasanya kotak itu berisi kunci rumah yang ia bangun pada saat itu. Maka pada saat itu seorang pimpinan mengatakan, ini uang untuk kamu, ini rumah pun juga untuk kamu. Maka ada rasa penyesalan yang sangat-sangat dalam daripada seorang suami tersebut. Kenapa? Pada saat dulu saya tidak bangun rumah ini dengan begitu mewah.
Kenapa pada saat saya bangun rumah tersebut dengan sesuatu yang bagus dilihat orang sehingga begitu indah ditakjubi oleh orang. Kalau tahu bahwasanya rumah itu akan dikasihkan kepada saya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibarat ini kita ada di dunia ini. Bagaimana kita bisa melukis dunia ini dengan keberadaan kita di muka bumi ini? Sudahkah kita mempersiapkan diri? Andai kata kelak kita berjumpa dengan Allah, akan diberikan setitik catatan dari Allah. Tentunya kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena timbangan kita, timbangan keburukan lebih berat daripada timbangan kebaikan selama ada di dunia ini. Mudah-mudahan ibadah singkat ini bisa memberikan motivasi dalam diri kita. Tentunya dari Jumat ke Jumat usahakan dalam diri kita ada peningkatan ketakwaan dan juga peningkatan dalam perubahan jiwa dan juga kelakuan dari kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.